Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur ini minggu kedua dalam masa PPKM darurat Jawa dan Bali. Mari tetap semangat dan kita mau berkomitmen untuk menyukseskan program pemerintah ini supaya kita dapat menekan laju penambahan COVID yang luar biasa ini. Kita bersyukur masih berjumpa sekalipun secara virtual, tetapi ketahuilah bahwa setiap kita dipersatukan dan diikat oleh kasih Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Mari saat ini kita membaca surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita telah belajar bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita, kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita mengasihi jemaat Tuhan, maka kita akan memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh kepada mereka. Dan kalau kita sungguh-sungguh peduli, kita akan berusaha untuk bertemu, untuk bersama-sama, untuk membangun persekutuan guna menguatkan iman, guna saling membangun dalam hal-hal rohani. Jadi demikianlah seharusnya kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi di dalam Tuhan, hendaklah kita saling mempedulikan kerohanian kita masing-masing. Bagaimana caranya? Bangun persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu mari kita saling menguatkan hati, saling menguatkan iman, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengemukakan dua aspek yang lain dari kepedulian. Melalui ayat-ayat yang kita baca, 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13 ini, maka kita belajar di sana bahwa kalau kita sungguh-sungguh peduli pada keluarga, kita peduli pada jemaat Tuhan, kita peduli pada orang lain, maka kita akan bergembira kalau kita melihat mereka bertumbuh dalam iman. Kalau melihat orang-orang yang kita kasihi ini teguh dalam iman pada masa-masa kesusahan yang harus mereka hadapi. Dan kalau kita sungguh-sungguh peduli pada keluarga kita, peduli pada jemaat, peduli pada orang-orang percaya yang lain, maka kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya mereka semua mengalami pertumbuhan rohani.
Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat di Tesalonika. Paulus peduli pada kehidupan rohani mereka. Paulus ingin bersama-sama dengan mereka. Paulus berdoa untuk mereka, dan ketika Paulus mendengar kabar dari Timotius tentang iman mereka yang teguh pada masa-masa penderitaan, maka hati Paulus bergembira dan terus berdoa agar jemaat di Tesalonika tetap teguh di dalam iman mereka dan terus bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk memperhatikan secara detail dua aspek yang lain yang diajarkan oleh teks ini tentang kepedulian kepada orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama perhatikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh peduli sama keluarga kita, peduli sama jemaat Tuhan, peduli sama orang-orang percaya lain, maka kita akan bergembira saat kita mengetahui bahwa iman orang-orang yang kita kasihi itu kokoh. Bahwa mereka teguh di dalam iman pada masa-masa penderitaan mereka. Sebagai seorang pendeta, saya sangat concern pada iman jemaat, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kita tidak bisa ketemu dengan leluasa seperti biasa. Kita bersyukur sebelum PPKM darurat kita masih bisa beribadah bersama-sama, sekalipun itu pun terbatas dengan protokol kesehatan. Apalagi sekarang sudah tidak bisa lagi bertemu untuk beberapa minggu ke depan. Dan menjadi perhatian kami adalah bagaimana dengan iman jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana iman jemaat dalam menghadapi dampak dari pandemi. Bagaimana iman jemaat saat harus terpapar COVID dalam perawatan, dalam isolasi mandiri. Itu menjadi perhatian kami. Dan saya akan sangat sungguh-sungguh bersuka cita kalau saya melihat, saya mengetahui, mendengar jemaat tetap teguh, kokoh di dalam iman di tengah-tengah penderitaan yang sedang dihadapi. Inilah kegembiraan Paulus. Tatkala jemaat menghadapi penderitaan, maka tidak ada yang lebih menggembirakan daripada melihat jemaat tetap kokoh di dalam iman mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus sangat concern dengan iman jemaat, ya, untuk mengetahui iman jemaat di Tesalonika, karena mereka ada kendala sosial, ya, mereka terpisah karena aniaya. Maka Paulus membayar harga yang sangat mahal. Paulus rela tinggal di Athena, kemudian tinggal seorang diri di Athena dan di Korintus, kemudian mengirim Timotius ke Tesalonika dengan biayanya sendiri. Bukan hal yang gampang untuk pergi ke Tesalonika dari Athena, saudara, sebab itu adalah perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 300 km, bahkan lebih dari 300 km. Ada banyak bahaya menempuh perjalanan panjang seperti itu. Kalau berjalan kaki butuh berapa hari, saudara? Ya, mungkin 10 hari sampai 12 hari. Tetapi itu dilakukan Paulus karena dia sangat memprihatinkan kondisi jemaat karena penderitaan yang mereka hadapi. Paulus ingin memastikan bahwa iman jemaat baik-baik saja. Dan ketika Paulus mendengar berita dari Timotius yang kembali dari Tesalonika, maka Paulus bergembira, Paulus bersukacita karena iman jemaat di Tesalonika tetap kokoh sekalipun menghadapi berbagai-bagai macam kesusahan. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang kami rindu ingin dengar adalah bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah imannya tetap kuat, tetap baik-baik saja. Dan kalau Bapak Ibu peduli pada jemaat yang lain, tentunya kita juga merindukan hal yang sama. Di tengah-tengah pandemi yang sangat luar biasa ini, kita ingin mendengar bahwa iman saudara-saudara seiman kita dalam keadaan kuat dan baik-baik saja. Tidak ada yang lebih menggembirakan di kondisi sukar ini selain daripada melihat iman jemaat bertumbuh.
Ya kami ini kalau kebaktian online seperti ini ngecek di di channel YouTube Berita Firman Eklesia, berapa yang hadir, berapa yang dengar firman. Kalau ada yang kasih jempol ke bawah satu, rasanya sedih, hati ini terluka, saudara. Ya, yang hadir mungkin 100 sekian, tapi jempolnya cuma 5. Sepertinya bagaimana gitu ya. Tapi itu bagi kami salah satu indikator ya, kalau jemaat mau hadir di ibadah online, melihat jumlah keadaan banyak, saya yakin imannya baik-baik saja. Dan jangan pelit kasih jempol, saudara, itu di channel kita sendiri. Mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya nggak ada jempol ke bawah. Karena hari ini saya lihat ada 1 jempol ke bawah. Menjadi kerinduan kita semua bahwa di masa-masa sukar ini iman kita kokoh. Amin. Dan kita mau saling peduli supaya iman jemaat tetap kokoh di masa-masa yang sukar ini. Nah, dari bagian ini saya melihat beberapa hal, saudara, bahwa iman dan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama orang percaya itu adalah bukti kalau kita mengalami pertumbuhan rohani. Orang-orang yang tumbuh rohaninya itu akan kelihatan dari imannya. Akan kelihatan dari kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Makanya begitu mengkhawatirkan bagi Rasul Paulus, iman jemaat di Tesalonika, mereka menderita. Bagaimana dengan kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada orang-orang lain? Coba kita baca kembali dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Saudara, Paulus sangat bersuka cita karena iman jemaat kokoh, kasihnya tetap baik, bahkan berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Ini penting sebagai tanda bahwa seseorang mengalami pertumbuhan rohani. Dan tidak hanya itu, Paulus terhibur sebab jemaat menaruh kenang-kenangan yang baik kepada dirinya dan bersama teman-temannya yang sudah melayani di sana. Tapi pada bagian ini saya hanya akan menekankan tentang iman dan kasih sebagai bukti bahwa seseorang mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian mereka. Paulus bergembira karena iman jemaat, karena kasih jemaat, karena itu adalah bukti bahwa jemaat bertumbuh secara rohani. Saudara, orang yang kerohaniannya dewasa itu imannya akan kokoh. Orang yang rohaninya dewasa itu kasihnya akan nyata dalam perbuatan baik. Iman yang dimaksud di sini tentunya iman kepada Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Injil. Dan kasih di sini mungkin yang terutama adalah kasih seorang akan yang lain, kasih di antara sesama orang percaya, tetapi saya percaya bahwa kasih di sini juga termasuk kasih kepada Tuhan. Orang yang rohaninya mapan, imannya kokoh. Orang yang rohaninya bertumbuh, kasihnya kepada Tuhan kokoh. Dan mereka saling mengasihi di antara sesama orang percaya. Dan mereka mengasihi semua orang. Saudara, kasih kepada Tuhan itu sangat penting. Saudara, lebih baik kita mengecek hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Lebih baik kita benar-benar mengecek hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena kasih kepada Tuhan itu sangat penting. Perhatikan ketika Tuhan Yesus menemui Petrus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21. Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, tanpa mengasihi Tuhan, sesungguhnya kita tidak memiliki kehidupan rohani. Dan lebih tegas dari itu, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22, coba kita baca. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Ya, demikian firman Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Paulus berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maka lebih baik kita mengecek hidup kita, mengecek hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bersyukur kalau kasih itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kasih kita sudah mulai memudar, mari kita membangun lagi kasih kita di dalam belas kasihan Tuhan kepadanya. Ini sesuatu yang sangat penting. Ingat jemaat di Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Mereka dipuji karena ketekunannya, dipuji karena mereka meneliti pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi yang palsu dan menegur mereka atas kesalahan mereka. Tetapi mereka dicela karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, apapun juga yang kita lakukan tidak berdasarkan kasih kepada Tuhan, semuanya kosong, tidak ada artinya. Saudara, kita boleh melakukan apapun juga, tapi jika tidak atas dasar kasih kepada Tuhan dan sesama, maka semua itu adalah sia-sia. Dan seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya, di mana Tuhan telah mengasihi mereka. Amin. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Lebih jauh tentang ini, saudara, ya, kasih itu menjadi topik yang sangat penting yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Tapi saya akan membahas dalam satu kesatuan dengan iman. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Iman dan kasih ini adalah ciri utama dari seorang yang dewasa rohani. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya bisa menguraikan ada begitu banyak ayat di mana Paulus berbicara tentang iman jemaat, tentang kasih jemaat. Tapi mungkin akan terlalu panjang untuk waktu ini. Tapi perhatikan tekanan firman Tuhan ini. Paulus memperhatikan pekerjaan iman, pekerjaan kasih, dan ketekunan pengharapan. Ayat yang ke-8, saudara, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8, perhatikan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi pekerjaan iman, pekerjaan kasih, ketekunan dalam pengharapan, itu adalah tanda bahwa seseorang mengalami pertumbuhan rohani. Dan dua hal utama yang harus tampak dalam kehidupan orang percaya adalah iman dan kasih. Saya banyak membaca dalam surat Paulus kepada Timotius yang menyinggung tentang iman dan kasih. Ada banyak ayat, tapi mungkin saya akan mengemukakan satu atau dua saja. Coba saudara lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. 1 Timotius 1 ayat yang kelima, tujuan nasihat ialah kasih, perhatikan ya. Ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dan dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman dan kasih, kasih dan iman itu bagian yang sangat penting. Ya.
Ada banyak kriteria lain seperti kekudusan, kesabaran, ya, kesetiaan. Tapi iman dan kasih itu sangat menjadi perhatian Paulus. Mungkin satu lagi dalam 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 13. Ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Seseorang yang kerohaniannya matang, bertumbuh, imannya kokoh, kasihnya kepada dan sesama, kasihnya kepada Tuhan dan sesama itu jelas. Bagaimana dengan kita? Mari pada masa-masa susah sekarang ini saudara, kita mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau percaya pada Injil Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus terus dapat beriman atau mempercayai Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Pada saat kita mengalami dampak ekonomi dari pandemi, ya, dampak kesehatan dari pandemi, saat kita harus melalui masa-masa sukar karena harus isolasi mandiri, harus dirawat di rumah sakit dengan biaya yang sangat mahal. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itulah hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan bukan hanya pada masa-masa senang, saudara. Mengasihi sesama bukan pada masa-masa senang. Bahkan pada masa-masa susah di mana kita harus rela mengasihi dengan pengorbanan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hartamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika gereja sungguh-sungguh berjalan di dalam iman dan di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, sesungguhnya kerohanian kita sedang baik-baik saja. Mari kita pastikan saudara bahwa iman dan kasih kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya, perhatikan yang berikutnya dari poin yang pertama tadi. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh peduli pada orang lain, saudara, dan kita mengasihi orang lain, maka kita akan terhibur di tengah-tengah penderitaan kita untuk mereka kalau kita mendengar bahwa iman mereka itu baik-baik saja. Saudara, sebagai pelayan Tuhan, melayani itu jangan dianggap gak ada kesusahannya. Banyak penderitaannya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan melayani, maka pelayan Tuhan kami ini terhibur kalau melihat iman jemaat itu bertumbuh. Kami gembira, kami dikuatkan di tengah-tengah penderitaan kami kalau melihat jemaat itu bertumbuh dalam kehidupan kerohanian. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Jadi hiburan dari seorang yang mengasihi adalah jika pekerjaan kasihnya itu tidak sia-sia. Paulus mengasihi jemaat di Tesalonika. Paulus memberitakan Injil ke sana. Paulus peduli pada iman mereka. Dan ketika Paulus dalam penderitaan untuk melayani mereka, menjadi terhibur karena iman dari jemaat yang dilayaninya. Ini sukacita dalam penderitaan yang datang dari iman yang bertumbuh, saudara. Iman yang bertumbuh dari orang-orang yang kita kasihi. Paulus sangat terhibur di tengah-tengah kesesakan dan kesukaran yang dihadapinya. Karena iman jemaat di Tesalonika yang kokoh itu. Saudara, kalau kita membaca kisah para rasul,
juga surat-surat Paulus, kita melihat bagaimana penderitaan dan kesulitan, kesukaran yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ya, dia itu selalu menghadapi tantangan di kota-kota di mana ia memberitakan Injil. Dia dicambuk, dia dipukuli secara semena-mena, dia dimasukkan ke penjara, bahkan dipasung tangan dan kakinya di Filipi, saudara. Dia pada waktu dia menulis di Filipi, ya, tangannya dipasung di sana. Dia harus meninggalkan Tesalonika karena penjahat-penjahat pasar membantu orang-orang Yahudi yang tidak menyukai dia. Ketika di Berea dia pun ditolak sampai di mana-mana. Di Athena pun dia mengalami hal seperti itu. Di Korintus juga seperti itu, saking beratnya sampai Tuhan itu mengirimkan mengirimkan malaikat untuk menguatkan dia. Ya. Atau maaf, Tuhan berfirman pada dia, saudara. Coba lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, maksudnya Tuhan menemui Paulus dengan luar biasa, saudara. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Paulus butuh diteguhkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang kita dapat pelajari? Paulus membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan di tengah-tengah kesukarannya. Dia dapat hiburan dari Tuhan melalui firman-Nya, jaminan dari Tuhan melalui kasih-Nya, tapi dia juga terhibur dari iman jemaat yang dilayaninya, saudara ya. Maksud Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan iman jemaat, sebab mereka mengalami kesusahan. Tetapi ketika Timotius kembali kepada Paulus dan memberitakan iman jemaat yang kokoh, maka Paulus terhibur oleh iman jemaat yang kokoh itu. Saudara, tidak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang pelayan Tuhan melihat iman kita semua baik-baik saja. Jangan ada yang undur, jangan ada yang marah, jangan ada yang meninggalkan Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini. Jujur saudara, kalau melihat ada kesusahan, ada konflik di hati kami, jangan sampai jemaat ini kehilangan iman, jangan sampai undur dari Tuhan. Kita harus tetap teguh di dalam iman. Amin. Ya, tentunya kita tidak pernah menghadapi penderitaan seperti yang Paulus hadapi. Saya juga tidak pernah mengalami penderitaan seperti Paulus. Saya tidak pernah dicambuk karena Injil, saudara. Ya, diusir pernah. Ya, dikata-katai pernah, tapi dicambuk sampai di penjara sih tidak, saudara. Tetapi semua pelayan Tuhan, paling tidak dia mengalami pergumulan. Di antaranya adalah ada kekhawatiran, saudara ya. Ada kadang ada seperti rasa mau putus asa kalau dalam pelayanan ini seolah-olah kita tidak berhasil. Kadang-kadang kita berpikir, apakah pelayanan saya ini udah benar? Apakah jemaat dapat menerima dengan baik? Apakah khotbah-khotbah yang disampaikan membawa perubahan hidup? Apakah khotbah-khotbah yang disampaikan membawa perbedaan? Itu menjadi pikiran, menjadi pergumulan, saudara. Ya, apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya kerjakan hari ini? Itu pergumulan. Dan luar biasa Tuhan sungguh menghibur, saudara. Jujur aja, tidak jarang orang mengkritik, saudara ya. Tidak jarang orang berkomentar tidak baik terhadap pelayanan kita. Tetapi Tuhan itu menghibur di saat yang sama. Kita menerima kritik, kita menerima kata-kata yang tidak baik, tapi di saat yang sama ada juga Tuhan mengirim orang-orang yang memberi komentar yang baik. Nah, itu penghiburan. Yang lain, pokok bangun tok ae, pelayanan gitu tok ae. Tapi yang lain bilang, terima kasih Pak Pendeta, kami diberkati. Terima kasih kami diubahkan.
tetap semangat. Luar biasa. Saudara, membuat renungan eklesion itu bukan pekerjaan mudah. Kadang-kadang waktu capek gitu saya ngomong sama Luki, Luk, terus nggak Luk ya, istirahat ya dulu Luk ya 1-2 hari. Luki bilang, jangan Om, ditunggu jemaat. Oh anak sih nunggu ya, jadi ada kesenangan di sini saudara ya. Kuat lagi, terhibur lagi. Haleluya. Mungkin saudara pernah melayani sesuatu dibilang, apa kamu kayak gitu. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang dikuatkan, dihiburkan, itu menjadi penghiburan bagi kita. Kadang kalau orang memberi komentar baik gitu ya, maka saya harus selalu siap juga untuk mendengar komentar negatif. Karena itu akan selalu ada. Tetapi kalau kita melihat ada jemaat yang dibangun melalui pelayanan kita, diberkati melalui pelayanan kita, rasanya terhibur. Ya, saya yakin ini tim multimedia kalau jempolnya banyak terhibur ini saudara ya. Artinya jemaat respon gitu loh saudara ya. Ini pergumulan banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ya melayani orang lain, melayani Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan memakai kita untuk membangun iman seseorang, kita melihat mereka bertumbuh dalam kehidupan kerohanian, maka itu penghiburan bagi kita sekalipun kita banyak menderita dalam melakukan pelayanan itu. Kita terhibur karena pekerjaan kita tidak sia-sia. Kita terhibur karena pengorbanan kita tidak sia-sia, ada manfaatnya, menjadi berkat. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama. Musa misalnya, coba kita baca di dalam Mazmur 90 ayat 17. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ada semacam kekhawatiran dari Musa. Jangan-jangan apa yang dikerjakannya tidak bernilai di kekekalan. Jangan-jangan apa yang dikerjakannya menjadi sia-sia. Sehingga dia berkata, teguhkanlah pekerjaan kami Tuhan. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya teguhkanlah perbuatan tangan kami. Saudara, apapun perjuangan orang tua untuk anak, misalkan biaya pendidikan, kalau kita tahu IP-nya bagus, sekalipun pontang-panting cari dana bagi mereka, terhibur hati ini. Amin. Semua kita akan terhibur dengan itu. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak percuma. Paulus seringkali juga mengatakan hal itu, saudara. Coba lihat 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima tadi, saudara. Ya itu 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ada banyak ayat yang mengatakan itu. Aduh, ya apa ya? Ini jemaat mengalami kesusahan, dianiaya karena Injil. Gimana iman mereka? Jangan-jangan mereka dicobai untuk undur, dicobai oleh iblis untuk meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan pekerjaan kami sia-sia. Dan ketika Paulus mendengar bahwa iman jemaat baik-baik saja, maka hatinya bergembira dan itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan saat Paulus harus menghadapi berbagai-bagai macam penderitaan karena pelayanan, sebab pekerjaannya tidak sia-sia. Saudara, saya berdoa kita semua akan dapat melihat keberhasilan seperti Paulus. Coba kita baca dalam 2 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 2 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tidak ada yang lebih menyenangkan kalau
pada akhirnya kita dapat melihat diri kita telah melakukan semuanya dengan baik. Amin. Mari kita tetap terus berjuang, melakukan pertandingan dengan baik, memelihara iman, mencapai garis akhir, jangan pernah undur. Saudara, kalau kita membaca 1 Tesalonika 3 ini kan ada pembatasan sosial antara Paulus dan jemaat di Tesalonika, tetapi mereka tetap terhubung dalam kasih yang luar biasa. Mari, jika Tuhan telah memakai kita untuk menolong orang lain bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, maka kita akan dikuatkan tatkala kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat dalam pelayanan. Ya, kemarin saya terhibur waktu ketemu sama seorang jemaat. Lama ya tidak ketemu. Apa kabar? Iya, tapi kan tiap minggu saya lihat Om Doni. Oh, lega gitu saudara ya. Ya, ternyata kita masih terhubung dalam persekutuan sekalipun virtual. Lama, 1 tahun lebih tidak ketemu. Gimana rasanya? Ketemu, gimana kabarnya? Lalu saya bilang, iya ya. Senang bisa lihat saya, tapi sekarang saya senang bisa lihat saudara, kan begitu. Kalau begini saya nggak bisa lihat saudara. Saya melihat Ibu Evi, Pak Seno, Mas Yanto, Cindy dan semua tim, dan istri saya yang tercantik di atas muka bumi ini. Tapi mari kita berdoa suatu waktu kita akan berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah. Itu kerinduan kita. Nah, yang berikutnya saudara, bahwa kalau kita berbahagia karena iman orang lain bertumbuh, itu menunjukkan nilai-nilai diri kita. Saudara, Alkitab mengatakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi, sebab ngengat dan karat merusakkannya. Kalau kita memperhatikan kerohanian orang lain, kerohanian keluarga kita, kerohanian jemaat, maka itulah nilai-nilai hidup kita. Sebagai orang percaya kita harus mempunyai nilai-nilai kekekalan, perspektif kekekalan. Karena semua yang ada akan binasa. Semua yang kita lihat di atas muka bumi ini akan dihancurkan oleh api. Tetapi manusia rohani kita, hal-hal rohani kekekalan Kristus, keselamatan, surga, itulah hal-hal yang harus menjadi prioritas hidup kita. Kita harus hidup dalam nilai-nilai kekekalan. Paulus berkata seperti ini, aku tidak tertarik untuk mengetahui hal-hal yang lain selain apakah Kristus ada di dalam kamu atau tidak. Saya berpikir, sebagaimana saya sampaikan di Renungan Eklesion, pandemi ini saudara menarik perhatian kita dari diri kita sendiri, dari dunia kepada Tuhan, kepada semua yang bernilai kekal. Kita melihat ternyata harta tidak bisa menolong kita saat rumah sakit penuh, saat oksigen habis, saat tenaga medis tidak mampu lagi menangani. What's next? Tapi kalau nilai-nilai hidup kita kekekalan, apapun yang terjadi, kita mewarisi kerajaan surga. Itu yang penting, saudara. Ada yang mengatakan, ya kita tidak kena sekarang, tapi bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan. Enggak ada yang bisa memastikan itu. Kita tetap menjaga diri dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun demikian, kita harus memiliki nilai-nilai kekekalan dalam hidup kita. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Bagi Paulus, saudara, yang penting bagi dia adalah jemaat itu bertumbuh imannya, jemaat itu bertumbuh kerohaniannya. Ini yang paling penting. Ya jangan berkata kalau jadi orang Kristen nggak akan kena COVID. Oh enggak, saudara, banyak pendeta yang kena COVID dan sudah meninggal karena COVID.
Sukacita yang sejati adalah kalau semua imannya sehat dan baik-baik saja. Coba kita baca 3 Yohanes ayat 3 sampai 4. 3 Yohanes ayat 3 sampai 4. Perhatikan saudara. 3. Ya, 3 sampai 4. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, kita memiliki kepastian keselamatan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, iman kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh, kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Sehingga apapun yang mungkin menimpa kita, diizinkan oleh Tuhan kita alami, kita sudah memiliki kepastian keselamatan itu. Saudara, kapan saja kita bisa meninggalkan dunia ini dengan COVID atau tidak? Tapi harus kita tahu bagaimana dengan kerohanian kita, iman kita, kasih kita. Kalau kita mantap dalam iman, bertumbuh dalam kasih, apapun yang terjadi, it doesn't matter. Karena kita tahu, kita punya pengharapan di dalam kekekalan. Saudara, ini sesuatu yang harus kita kembangkan dalam hidup ini. Jadi, ini yang penting bagi kita, saudara. Ya, nilai-nilai kekekalan harus ditanamkan dalam diri kita. Dan yang berikutnya saudara, ternyata iman yang teguh, kasih yang melimpah-limpah, itu hanya dapat diperoleh melalui pengajaran firman Tuhan. Ya. Coba kita baca ayat 10, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Apa maksudnya menambahkan apa yang masih kurang dalam imanmu? Ini berbicara mengenai memperlengkapi, mengajarkan kebenaran. Ibrani 13 ayat 21 coba kita lihat, Ibrani 13 ayat 21. Ya, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang baik? Itulah firman Tuhan, itulah pengajaran kebenaran. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 Paulus berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus maka Allah mengaruniakan rasul, mengaruniakan nabi, mengaruniakan penginjil, mengaruniakan guru, mengaruniakan gembala untuk mengajarkan kebenaran. Makanya kenapa kita harus setia membaca Alkitab. Di dalam penjara fokus Paulus adalah berdoa dan mengajarkan firman. Karena hanya melalui pengajaran firman Allah, iman kita dapat sungguh-sungguh bertumbuh. Dan dengan demikian, kita memiliki persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sedikit lagi saya mau selesaikan bagian yang kedua. Aspek yang kedua dari kepedulian. Yang kedua adalah kalau kita benar-benar mempedulikan keluarga kita, mempedulikan jemaat Tuhan, mempedulikan orang-orang percaya yang lain, kita akan setia berdoa untuk pertumbuhan rohani mereka. Ayat 10 tadi mengatakan demikian. Ya. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya iman jemaat bertumbuh, supaya iman jemaat semakin kokoh di tengah-tengah penderitaan, supaya kerohaniannya semakin mantap, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus berkata apa saudara? Siang malam. Artinya apa?
bahwa berdoa itu harus rajin, sering. Kemudian dikatakan sungguh-sungguh, itu menunjukkan hatinya, keseriusannya untuk kebaikan orang yang dikasihi. Namun demikian jangan berpikir bahwa doa kita dijawab karena usaha kita atau karena kebaikan kita. Doa kita dijawab itu semua karena kehendak Tuhan, saudara. Kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dijawab. Jangan berpikir bahwa kita bisa mengontrol Tuhan untuk menjawab semua yang kita mau. Memangnya kita ini siapa? Hanya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan dijawabnya. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kalau kita tahu itu penting bagi jemaat, kita jangan hanya meminta dan kemudian selesai. Meminta berulang terus. Seperti Matius 7 ayat 7-18, hakim yang lalim itu. Wanita ini terus memohon, mengetuk sampai pintu dibukakan. Kalaupun tidak dibukakan, terus mengetuk, saudara, karena ini melihat suatu kepentingan. Paulus berdoa itu kurang lebih 5 tahun sampai Tuhan mengizinkan dia kembali ke Tesalonika. 5 tahun mengetuk. 5 tahun berdoa. Saudara, kalau kita tahu pertumbuhan rohani itu penting, kita siang malam berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Jangan bosan, jangan jemu, saudara. Kita berdoa kepada Bapa dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan doa harus difokuskan pada pertumbuhan rohani. Ayat yang ke-12, saudara. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saya mau mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat berkata, aku sudah sempurna dalam iman, aku sudah sempurna dalam kasih, aku sempurna dalam pengharapan. Tidak. Kita tidak akan pernah bisa mencapai titik itu sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang kita butuhkan terus berdoa supaya iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Supaya kasih kita semakin melimpah. Supaya pengharapan kita dalam kekudusan semakin bertambah. Kenapa? Karena satu waktu kita akan berhadapan dengan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus kembali bersama-sama dengan orang kudusnya. Saudara, kita tidak mau kedapatan bercela di hadapan Tuhan. Tatkala sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan datang dengan orang-orang kudusnya. Ini berbicara mengenai malaikat dan orang-orang percaya yang lain. Kita menyongsong Dia di angkasa. Makanya mari kita terus berdoa. Supaya iman kita, kasih kita, pengharapan kita terus bertumbuh. Supaya iman keluarga kita, kasih keluarga kita, dan pengharapan mereka semakin bertumbuh. Supaya iman jemaat, supaya kasih jemaat, dan supaya pengharapan jemaat akan bertumbuh terus. Sebab satu waktu ketika Yesus datang kembali, kita akan bertemu muka dengan Allah Bapa kita. Mari kita, saudara, saling mengasihi, saling peduli. Sekalipun pada masa ini kita dibatasi dengan jarak sosial, tapi kita punya kerinduan yang kuat. Satu waktu, ketika waktu boleh mengizinkan kita bertemu, kita akan bertemu semangat. Amin. Kita mau saling membangun di dalam iman. Kita mempedulikan kerohanian masing-masing. Dan kita saling mendoakan supaya terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Sebab satu saat kelak kita harus berjumpa dengan Bapa yang mengasihi kita. Melayani.